Jawab dulu undang-undangnya apa? Disebut. Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Undang-undangnya apa? Saya tidak mau jawab. Undang-undangnya apa? Tidak mau jawab. Makanya Anda Saya jangan tidak mau nanya jawab. nanya. Nggak ada urusan. Kalau Anda tanya Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, Jawab. tidak perlu. Jawab. Anda tidak bisa paksa Mana? saya. Ya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Aktual TV ya tentunya. Di mana kali ini saya mempunyai informasi yang sangat luar biasa, yaitu terjadinya perdebatan yang sangat panas antaranya Deddy Sitorus dan juga Habibur Rahman seperti itu ya. Perdebatan ini terjadi karena akibat tentang perbedaan pendapat antara Deddy dan juga Habibur Rahman tentang amicus curiae. Sebenarnya ada apa dengan amicus curiae sehingga menjadi perdebatan yang sangat luar biasa di tanah Republik Indonesia seperti itu ya. Di sini kali ini Deddy dan juga Habibur Rahman sama-sama berpegang teguh pada pendapat masing-masing, yang dimana menanyakan tentang keabsahan tentang pendapatnya dan juga apakah ada undang-undangnya tentang amicus curiae seperti itu ya. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Saya bilang, Ya, ini siapa dia ya saja videonya. aktor yang berhak diberi kewenangan mengajukan amikus ke peradilan. Di Indonesia, sesuai dengan undang-undang, itu yang diberi kewenangan itu adalah institusi kuasi yudisial seperti Komnas HAM atau beberapa lembaga yang diberi kewenangan untuk boleh menjadi sahabat peradilan. Sejauh yang saya paham, oleh karena itulah Haris dan Fathia kasusnya, LBH tidak pernah mengajukan, saya belum tahu ya, belum pernah mengajukan amiksi di peradilan. Walhi belum pernah, imparsial belum pernah mengajukan. Karena itu mereka meminta Komnas HAM mengajukan amicus curiae di peradilan. Karena individu belum ada pengalaman sejauh yang saya paham. Bukan, tidak ada. Jadi konteksnya itu ya. Itu maksud saya. Karena itu, apakah tidak hanya Ibu Mega, semua orang pihak pendukung pasang 01, 2 atau 3 yang mengajukan rame-rame mengajukan amicus curiae itu di Indonesia berbeda dengan Eropa dan Amerika. Belum ada. Karena itu apakah semua permohonan amikus ini apakah diterima hakim? Sejauh yang saya paham, hakim hanya tahu lembaga-lembaga institusi tertentu yang diberi kewenangan untuk individu belum ada ya. Yang boleh menjadi. Baik. Karena saya tangkap maksudnya Bang Pigai. Saya ini pelaksana dan menandatangani amikus. Tidak konteksnya sudah mungkin lah jelas. saya kritik Ibu Mega. Siapa yang bilang bisa merendahkan Ibu Mega? Pernyataan saya boleh cek di dalam jejak digital. Hanya cukup. Ibu Mega lah yang saya hormati di PDI Perjuangan. Yang lain saya nggak hormati. Ya. Saya ke Bang Mardhani. Itu juga pernyataan yang nggak perlu dimunculkan di publik, Bos. Soal lu hormat sama orang Ini apa enggak? Deddy Nggak perlu. Sitorus ini. Ya, Bang tolonglah kita ini saling menghormati, Bos ya. Nggak perlulah yang sini-sini sebegitu dimunculin. Saya ke Bang Mardhani. Kalau kita Bang Ini Mardhani, dari ini partai tidak hanya Bu politik. Mega. Deddy ini dari partai politik PDI Perjuangan. Antaranya adalah pendukung 01 yang mengajukan diri sebagai sahabat peradilan. Apakah konteksnya sama ini? Sama-sama ada kekhawatiran atau untuk nge-push MK atau apa poinnya sampai maju seperti ini? Ya, yang pertama terminologi amicus curiae namanya aja kadang-kadang kita salah gitu ya. Mardhani, Itu Aldi sesuatu Sera. yang baru. Ini dari partai PKS. Bang Pigai udah biasa kali ya. Salah satu partai Habib juga PKS. karena hukum udah biasa Backgroundnya gitu, pengacara, pengacara ya. ya. Tapi buat saya ini sesuatu yang sangat positif. Ketika publik makin aware dan makin engage dengan yang ada di yudikatif. Selama ini kan eksekutif, legislatif, publik ada sarananya untuk engage, terlibat. Dan dengan amicus curiae ini ternyata di yudikatif juga kita punya loh lubang itu, loop itu. Dan nyun sewu ya, bukan cuma Bu Mega, sebelum Bu Mega ada banyak aktivis, artis, profesor, belakangan Habib Rizik dan lain-lain mengajukan diri menjadi amicus curiae. Buat saya ini positif bahwa PHPU perselisihan hasil pemilihan umum di MK mendapat perhatian dari banyak pihak. Seperti apa hasilnya tanggal 22 April nanti itu bersifat final dan mengikat. Apapun keputusan MK, bukan 9 tapi 8. Dan kita melihat
ketika di MK kemarin kalau saya agak berbunga-bunga karena ada pendidikan politik. Bahkan izin Bib, itu beberapa argumen 01, 02, 03 bahkan ketika hakim tidak atas mengikut 01 atau 03 mengundang para menteri sebagai pemberi keterangan dan tidak berhak untuk bertanya, buat saya itu pendidikan yang sangat baik buat kita semua. Jadi saya apresiasi kepada Hakim MK karena mengundang 4 menteri dan bukan cuma 4 menteri, pertanyaan-pertanyaan Pak Soehartoyo kah, Pak Saldi Isra kah, kemudian Pak Arief Hidayat, Bu Eni, Pak Ridwan, Pak Daniel, apalagi kawan kita Arsul Sani, itu pertanyaannya tajam dan betul-betul ingin tahu, sangat menghargai apa petitum dari 01, 03. Ulang dikit nih ya, ulang dikit buat teman-teman semua. Kenapa ada amicus curiae Amicus tadi? curiae. Karena 01 ingin petitumnya PSU. Di mana Pemilihan PSU suara itu ulang, ya. pemilihan suara ulang. Yaitu Anies Pemungutan. Muhaimin, Prabowo ditambah bukan Gibran. Monggo Suasana dicari siapa, debat ini dan sudah Ganjar Mahfud. tidak mulai kondusif ya 33. seperti Tapi itu. kalau Di mana 03 antara Debbie dan juga berharap Ibu Rohman petitumnya sudah mulai PSU panas. tanpa melibatkan 02, cuma 01 nomor 03. Ya. Jadi MK nanti akan memutuskan menerima atau tidak permohonan 1-2. Bisa jadi MK memutuskan, bisa jadi tidak. Dan kita MK ini speedy trial karena cuma 14 hari kerja. Betul. Karena itu tanggal 14 tanggal 22 nanti akan diputuskan. Iya, Kalau iya. saya melihat persidangan itu penuh dengan argumen-argumen yang sangat rasional, sangat detail ketika Habib bilang Mardhani, para menteri Alisera. dihadirkan. Mungkin kalau 02 menganggap kemenangan, tapi kalau kami menilai berarti mestinya banpres yang dibagi presiden juga didetailkan. Badan Ketahanan Pangan juga dihadirkan karena itu diantara yang Terlibat juga di situ ya. kenapa Ya. ada bansos El Nino karena BMKG nggak dihadirkan, ada banyak. Tetapi keseluruhannya cukup untuk hakim yang sekarang sedang bermusyawarah untuk memutuskan PHPU ini hasilnya seperti apa. Dan amicus curiae lagi-lagi buat saya adalah sebuah langkah yang sangat baik. Saya pribadi menyatakan apresiasi dan bravo buat Bu Mega. Beliau bukan jangan lihat itu aja. 2-3 hari sebelumnya, Nggi, itu ada tulisan yang sangat panjang dan indah dari Bu Mega di Opini Kompas. Ya, ya. Apa yang ada di Opini Kompas dengan apa yang ada tertulis sama, bahwa demokrasi kita punya catatan besar dan diharapkan Hakim MK tidak membuat palu godam, Ya. tapi palu adil palu emas untuk ya. menegakkan kembali demokrasi kita. Semua boleh berpendapat, tapi tetap Ya, ya, ya. 22 Sangat April luar. 2024 Hakim Sangat MK luar biasa, sangat yang luar kita biasa berikan dari haknya. Mardhani Pasti ada yang Alisera puas, ini. pasti yang tidak puas. Karena di dunia ini memang keadilan relatif. Ini bisa Tetapi dikatakan saya pernyataan yang melihat sangat dengan netral ini. amicus curiae yang terus berdatangan. Tidak Bahkan memihak Bib, pada siapapun. Katanya 10.000 dari 02 mau jadi amicus curiae. Saya baca itu. Monggo saja, itu menunjukkan bahwa buat Hakim MK mudah-mudahan dia Tampaknya melihat Habibur Rahman betul-betul sangat negeri mengamati ini sangat apa yang disampaikan bergantung oleh kepada Mardhani keputusan Alisera. yang adil dan negarawan dari Hakim MK. Jadi Dan ada- saya ada- percaya Hakim MK akan melakukan keputusan yang Iya, terbaik. iya, Begitu. iya. Betul. Kalau saya percaya amicus dari 01, 2 dan 3 tidak akan jadi pertimbangan. Talius. Oleh hakim. Nah, Kenapa Gai. Anda beranggapan seperti itu? Ya karena hakim biasa meminta lembaga-lembaga yang diatur menurut undang-undang yang diberi kewenangan. Karena Boleh, itu 01, Mbak 2 dan 3 Banggi. itu dianggap sebagai surat cinta. Sudah tersampaikan. Oke. Ini yang saya tahu, setiap orang berhak Jadi mengajukan sudah diri mulai menyampaikan menjadi amicus curiae. Dan pernyataannya. Bu Mega Ya. menyatakan sebagai Bahwa warga negara biasa. Setiap bukan ketua orang umum. yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara dapat memberikan keterangan. Ya, dan Itu ada dapat di mana? mengajukan diri sebagai Ada di mana? hukum Pak? online. Iya, Ya. hukum online. Ya. Di produknya Jadi apa? dengar Undang-undangnya dulu apa? dong. Enggak, undang-undangnya apa? Loh,
Tadi saya tanya undang-undang ke lu Makanya nggak saya jawab. balikin Gua ke ngomong Anda dulu jawab dulu dong. undang-undangnya apa? Weh, jawab Itu dulu udah ini mulai sebut. panas. Saya nggak mau jawab. Isi terus. Saya nggak mau Ya. jawab. Undang-undangnya apa? Saya tidak mau jawab. Iya. Tidak mau jawab. Makanya Saya tidak mau jawab. Nanya. Nggak ada urusan. Kalau ada Iya. pertanyaan Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak Jawab. perlu, tidak perlu. Bapak-bapak. Jawab. Anda tidak bisa paksa Mana saya. undang-undangnya? Jadi saya Anda jangan sebutkan. nanya-nanya, jawab dong. Setiap Mas Habib, orang Di mana berhak. undang-undangnya? 02 dan 03. Diri. Sebentar, Panas. boleh nggak sebentar? Undang-undang Setiap apa? orang berhak Ya. Anda mengajukan jangan diri, ngomong. oke? Gitu loh. Untuk menjadi amicus curiae. Hei. Sampai sekarang Hukum online siapapun bisa hukum nulis. acara Ngerti pidana nggak? kita Bang Deddy tidak Anda nggak ngerti mengatur hukum online siapapun siapa bisa yang nulis. boleh jadi Kita Iya. amicus ingin curiae. membangun diskusi yang produktif, Hukum Mas pidana Habib. kita. Dia jangan sosok Tidak nanya, soal ancam kondusif. orang. Ya. Boleh nggak Saya Pendapat. sebutkan sumber tadi, oke? Ya. Soal undang-undang saya tidak perlu Undang-undang jawab. yang nggak tahu kan Ya. lo? Saya menyebut sumber. Yang nggak tahu undang-undangnya Saya apa? aja yang gua jawab, lu Sebentar. kagak tahu. Saya tanya undang-undangnya Jadi apa? saya Ini sebut konsep amicus curiae semua ini orang diatur berhak. di Undang-Undang Nomor Setiap 48 orang tahun berhak. 2009. Ya. Jadi pasal Inilah 89 tukang kutip lo. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah, Sebentar. Anda saja saya tanya tadi Anda nggak aturan punya ilmu, mana, gitu. Saya bisa tidak akan, jawab. baik, Bapak-Bapak, Jangan Mirsa, tegas. Mirsa, saya tidak akan melanjutkan diskusi Pak- ini. Kalau Pak kondisinya Deddy, seperti ini, saya tidak Ya seperti itu ya perdebatannya ya sangat panas ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Kalau ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf yang tiada batasnya. Salam politik, salam sejahtera.